Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kak, Angga. iya, kabarnya sehat, Bang Dula, di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Hari Jumat ini saya baca postingan Yudi Purnomo. Oh, Ada istilah Jumat Keramat, kata Bang Yudi itu. Jumat Keramat. Dia bikin status di Twitter, Bang Dula, menyala di hari ya, Jumat. Jadi ingat dulu di KPK itu ada Jumat Keramat. Ini mengomentari mengenai penyidik KPK yang harus memiliki 5 kriteria. Salah satunya adalah butuh nyali yang besar. Ini kita kaitkan Bang Dula ketika ya, biasa ya tokoh-tokoh pejabat-pejabat penting biasa suka menyorot ini KPK melakukan apapun pasti diberi komentar-komentar. Ada celetukan-celetukan kayak Luhut ya terbaru itu nyeletuk kampungan gitu kalau KPK masih mengadakan OTT ya, operasi tangkap tangan gitu ya. Lalu juga melihat menyoroti bagaimana sekarang yang dilakukan dalam seleksi untuk calon pimpinan. Nah, bagaimana Bang Dullah melihat semua dinamika itu sampai saat ini yang KPK jalankan? iya. Pertama, kenapa ada istilah Jumat Keramat di Hmm, KPK? Karena asbabul urutnya itu, saya lupa tahun berapa, 2007 kalau tidak salah, itu hmm, seseorang sudah ditetapkan tersangka itu pada hari Jumat. hmm, Tapi kemudian karena pimpinan capek apa segala macam, udah hari Senin aja, hmm. nanti baru kemudian diproses penangkapan seperti itu. Sabtu Ahad dia kabur itu orang. Kabur ke Cina, ke apa Singapura, terus ke Cina apa segala macam. Gitu ya. Eh, nah itu menarik karena Hmm, kemudian hmm, setelah sekian lama dia terus kembali lagi pulang diam-diam ke Indonesia. Ada supir taksi yang kenal orang itu lewat di depan rumahnya daerah Pondok Indah sana. hmm, Terus supir taksi itu WhatsApp, bukan WhatsApp, telepon. hmm. Ceritanya dia telepon ke KPK bahwa itu orang yang dikejar-kejar KPK itu ada, saya lihat di rumahnya di Pondok Indah. Terus kemudian orang KPK kejar ke sana, dia lari kabur di atas rumahnya, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Hmm. Nah sejak itulah kemudian ketika hari Jumat itu sudah ditetapkan tersangka langsung ditahan. Nah, jadi Langsung tidak lagi itu nggak nunggu hari tidak Senin. tidak lagi tunda lagi, tidak lagi hari Senin lagi seperti. Iya, Nah iya. itulah asbab urutnya lahir istilah Jumat Keramat Hmm, itu satu. Jadi Yudi ini kan apa namanya, penyidik penyidik yang apa namanya, anak dia sebenarnya bukan polisi, hmm, tapi kemudian dia ikut semacam BIMTEK iya, waktu proses proses pegawai baru KPK itu biasanya kalau eh, apa namanya, baru lulus universitas hmm, hmm, itu hmm. biasanya ikut ikut pelatihan itu Pelatihannya. selama 6 bulan. Hmm, Selama 6 bulan itu baik di Polda Jawa Tengah maupun di tempat pelatihan BIN di Bogor itu hmm, sudah, itu baru 3 bulan magang, baru kemudian lolos itu baru jadi pegawai KPK. Nah hmm, dia masuk di bidang pencegahan iya, di iya. bagian pendidikan pelayanan masyarakat. Nah kemudian sekian tahun ada proses penerimaan penyidik independen KPK Hmm, dan dia ikut dan dia ikut dan hmm, dia lolos jadi penyidik KPK seperti itu. hmm, Jadi dia memang anak muda yang sangat energik iya, iya. sehingga kemudian akhirnya sempat menjadi ketua wadah pegawai Hmm, KPK seperti itu, sehingga setelah kemudian dia sangat vokal hmm, terhadap pimpinan dan macam-macam, sehingga ketika Firly jadi deputi penindakan, dia dengan teman-temannya Nobel apa semua itu biasa melawan disingkirkan. seperti itu. Disingkirkanlah Iya, dalam iya, iya. proses TWK seperti itu. Nah itu kalau misalnya Luhut mengatakan kampungan apa itu, artinya bahwa memang dia merasa bahwa dia yang apa namanya, yang terkena itu orang-orang Luhut seperti itu, geng-geng dia seperti itu, sehingga kemudian dianggap apa namanya, Hmm, kampungan. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan, maka kemudian memang sukar untuk KPK tangkap orang hmm, karena apa namanya, eh,
pengalaman saya 4 tahun di KPKPN sebelum KPK, orang yang mengisi laporan LHKPN itu biasanya kalau dia isi, itu dia bisa pertanggungjawabkan. Artinya bahwa kalau dia isi rumah di mana ada ada sertifikatnya, ada AJB dan bla bla bla. Nah, seperti itu. Tapi kemudian kalau dia tidak bisa pertanggungjawabkan, misalnya rumah dari mana, tanah dari mana, apa, dia tidak masukkan, Sehingga dengan begitu maka kemudian kalau hanya berdasarkan LHKPN itu nggak bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya kasus Rafael yang namanya, Rafael Alun. Rafael Alun tuh, itu kan dia punya take home pay itu kan 51, sekian juta setiap bulan. Dan kemudian orang KPK bilang bahwa dia tidak bisa ditahan karena itu tidak ada bukti penyimpangan waktu dia sebagai eselon 3 kalau tidak salah di Dirjen anggaran pajak seperti itu. Saya kemudian menulis artikel untuk kemudian bahwa dia bisa ditangkap kalau KPK menelusuri LHKPN-nya. Nah, akhirnya kemudian mereka telusur LHKPN-nya, kemudian dilakukan semacam pembuktian terbalik, dapat dari mana, akhirnya kemudian diproses, akhirnya kemudian ditangkap seperti itu. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh LBP itu karena mereka bisa menyembunyikan apa saja yang mereka sembunyikan, sehingga kemudian kalau tanpa OTT memang nggak bisa ditangkap seperti itu. Sebab koruptor itu kan biasa saya sering katakan di mana-mana punya 3 kekuatan. Yang pertama punya duit, yang kedua punya geng, yang ketiga punya senjata. Artinya kalau pertama kedua nggak bisa, senjata dipakai untuk membunuh atau apa. Kasus Nazarudin, kasus Novel itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya negara-negara lain itu OTT itu jarang berlaku karena memang itu semua sistem penanganan atau administrasi pemerintahan itu profesional. Sudah rapi. Karena sudah rapi. Tinggal kemudian misalnya saya beri contoh, kalau saya waktu di Malaysia kalau bayar listrik, bayar telepon apa segala macam itu kemudian di counter itu ada semacam toples kecil. Nah, toples kecil itu adalah tempat menampung uang sen-senan. Misalnya 5 sen, 10 sen apa segala macam itu. Kenapa? Karena ketika misalnya harga listrik atau telepon listrik itu 15 ringgit 70 sen misalnya. Jadi kasih 16 ini kembali 30 sen kan. Nah, 30 sen ini ngapain bikin penuh kantong, soalnya masukkan aja di toples itu. Nah, kalau sudah banyak mereka serahkan kepada anak yatim dan seterusnya. Nah, kalau di Indonesia kan tidak. Kalau 30 sen itu dikasih gula-gula kan. Atau kalau uang lebih 1.000, 2.000 itu dikasih gula-gula oleh petugas-petugas layanan publik. Nah, itu tidak matching dengan database di komputerisasi itu kan pandai-pandai bodoh kan, pandai-pandainya itu 1 kali 1 juta kali 1.000 tekan itu langsung keluar hasilnya kan. Itu sedetik saja keluar. Tapi kalau misalnya pakai password Abdullah L-nya 1, itu sampai kiamat pun tidak bisa keluar seperti itu. Nah, jadi ketika ada inspeksi, maka kemudian dilihat data tertulis itu sekian miliar, kemudian ternyata di laci itu ditemukan ada uang. 100, 200, 300, itu kemudian akan jadi masalah seperti itu. Nah, jadi semua sudah teratur seperti itu, sehingga memang jarang OTT di luar negeri seperti itu. Nah, kecuali maka kemudian ada bawahan atau teman sekantor atau atasnya yang melaporkan kepada instansi terkait buat proses. Nah, di KPK di Indonesia tidak seperti demikian. Waktu saya di KPKPN, saya periksa salah seorang anggota DPR itu 20 lebih rekeningnya, 10 lebih atau banyak sekali, belasan rekening. Saya tanya, kenapa rekeningnya banyak sekali?
dia bilang supaya setiap hari ambil uang, ganti-gantian setiap hari, ganti-ganti seperti itu. Jadi itu cara-cara mereka kemudian untuk bisa melakukan manipulasi, penipuan dan seterusnya. Atau misalnya ada seorang anggota DPR dari daerah Pulau Sumatera, saya lupa apa provinsi apa, tapi di daerah Sumatera, namanya sangat Islami seperti itu. Dia kemudian beritahu kepada langganannya itu jangan masukkan uang ke bank karena nanti di trace, dipantau oleh PPATK. Jadi masukkan saja ke money changer. Padahal money changer itu kan tempat tukar duit. Sore-sore hari dia dengan anak istrinya pergi ke Ratu Plaza, ambil itu uang, masukkan ke tas kresek. Begitu keluar, dia mau naik mobilnya, terus teman-teman KPK, maaf Pak, silakan ikut mobil kami ke langsung ditangkap. Nah, artinya bahwa kalau KPK tidak menggunakan cara-cara begitu, kan nggak bisa, orang ini nggak bisa ditangkap sampai kapan-kapan pun seperti itu. Nah, itulah OTT. Jadi OTT itu kan salah satu adalah akhir dari proses penyadapan, proses pemantauan dan seterusnya. Baru terakhir sudah form begitu, baru kemudian tangkap seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau Mas Angga belajar atau lihat di ilmu intelijen atau di apa TV atau apa di Amerika apa, ada orang yang misalnya jadi tukang bakso, tidak pernah ada tukang bakso di situ, ada tukang bakso di situ, ada tidak pernah apa di situ di got ada tukang cuci got apa ini gerobak apa HT. Nah, itu adalah apa namanya operasi yang sebelum sampai OTT sampai tangkap tangan seperti itu. Nah, itu pendahuluan seperti itu. Nah, itu misalnya saya lupa kasus ada yang menarik itu adalah dia masuk dalam lift pakai tas warna coklat, dia keluar pakai tas warna hitam itu. Nah, jadi rupanya tukar tas itu di dalam lift seperti itu. Nah, tapi KPK bisa tangkap seperti itu karena dipantau terus seperti itu. Nah, itulah fungsinya OTT. Nah, untuk itu maka kemudian bisa saya mengerti LBP mengatakan itu karena Jokowi kemudian mengamandemen undang-undang KPK sehingga untuk bisa penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Nah itu. Nah, Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden sehingga tidak mungkin Dewan Pengawas mengizinkan penyidik KPK untuk memonitor Jokowi, anaknya Gibran, atau padahal kan beberapa tahun lalu kan sudah dilaporkan ke KPK Gibran dengan Kaisang korupsi segala macam. Nah, tidak mungkin Dewan Pengawas memberikan izin kepada penyidik KPK untuk menyadap HP-nya Jokowi atau HP anaknya atau istrinya seperti itu, tidak bisa. Nah, itulah strategi kenapa undang-undang KPK itu diamandemen sehingga kemudian terjadilah seperti itu. Jadi saya bisa paham kenapa LBP seperti itu, karena supaya kemudian geng dia tidak bisa tertangkap seperti itu. Itu kalau bicara nyali ya, kalau bicara nyali ini penyidik KPK dulu dan sekarang ini bedanya apa, Bang Dullah? Kalau bedanya itu karena memang ketika rezim ini sudah berkuasa dan kemudian orang-orangnya terlibat, sehingga akhirnya caranya bagaimana agar supaya KPK dihabisin, KPK dihabisin sehingga kemudian Firly itu memang betul-betul orang Jokowi, orang Tito untuk bisa mengamankan penguasa baik istana maupun partai penguasa. Sehingga demikian maka ketika Firly jadi ketua KPK, rekrutmen pegawai itu sudah lagi tidak mengikuti SOP dan kode etik KPK yang ada seperti itu. Misalnya tadi saya kata kepada awal-awal dari saya sampai jilid 3 itu fresh graduate itu seperti saya katakan Yudi tadi itu 6 bulan. 6 bulan ikut pendidikan, 3 bulan magang, baru kemudian dinyatakan lulus atau tidak. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu suka hati aja si Firly angkat berapa. Nah, itulah maka kemudian berapa waktu 2 tahun lalu itu ada 70 orang yang punya kasus memeras terus sudah itu kemudian mereka hanya minta maaf segala macam. Nah, ketika bereaksi alumni KPK bereaksi, baru kemudian ada beberapa yang diproses dan seterusnya seperti itu. Nah, padahal saya ingat waktu saya masih di sana, seseorang itu dia cuma menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi, maka kemudian dipindahkan dari
tempat dia itu kemudian dilakukan pembinaan dan dia harus ganti rugi terhadap uang yang dipakai selama beberapa kali dia pakai telepon itu. Seperti itu. Ya, ya sekecil-kecil itu. Kalau itu digunakan di kantor kementerian, pemerintah, lembaga negara, berapa banyak orang yang dipecat apa seperti itu hanya pakai telepon kantor untuk apa namanya urusan pribadi. Atau misalnya waktu lebaran pakai mobil dinas pulang mudik seperti itu. Nah, di KPK nggak bisa sama sekali seperti itu pada waktu itu. Tapi setelah Firly, maka kemudian Jokowi aman di undang-undang KPK, maka kemudian KPK sudah menjadi ASN, dan akhirnya ASN itu dalam budaya ASN tidak ada kata tidak, yang ada adalah siap laksanakan. Itu budaya ASN. Kalau di KPK tidak. Di KPK itu tertulis dalam kode etik, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. Jadi meskipun ketua, meskipun direktur, pimpinan itu mengatakan harus begini, tapi kalau misalnya bertentangan dengan peraturan undang tidak boleh. Misalnya kasus Karyoto yang Deputi Penindakan disuruh untuk menangkap Karyoto yang sekarang jadi Kapolda DKI itu kan bayangkan. Mas Angga, saya selama 8 tahun di KPK tidak ada gelar perkara sampai 10 kali. Ini kasus Anies itu 19 kali. 19 kali. Perkara 19 kali untuk memaksakan supaya menetapkan Anies sebagai tersangka. Tapi Karyoto tahu bahwa untuk menetapkan tersangka itu harus minimal 2 alat bukti. Nah, itu tidak ditemukan 2 alat bukti. Jadi dia tahu bahwa kalau detek tidak boleh. Padahal Firly paksakan itu, nggak bisa. Meskipun Firly dia ketua, tapi tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi ketentuan, maka seperti itu. Nah, itulah problemnya kenapa KPK sekarang seperti demikian. Nah, akhirnya kita lihat, kita lihat sekarang akhirnya kemudian setelah sudah cerai, pisah antara istana dengan PDP, baru kemudian mulai masing-masing buka rahasia masing-masing seperti itu. Ya, si sekjen PDP proses kongsi pecah dan seperti itu. Ya, kita lihat aja lah seperti kata HRS, kita nonton aja setan dengan setan berantem seperti itu. Nah, tapi Jokowi tidak kalah pandai, dia bentuk pansel kan. Pansel ini kan orang dia dari 9 orang anggota pansel kan, saya cuma kenal 1 orang yang itu pernah awal-awal KPK, pernah beberapa bulan di KPK karena dia PNS, ditugaskan saja beberapa bulan sudah itu, kemudian tidak lagi di KPK. Nah, selama sekian tahun itu apakah masih punya giroh atau punya integritas di KPK atau tidak, itu walau-walam, karena sudah puluhan tahun, belasan tahun seperti itu. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa orang yang akan terpilih jadi pimpinan KPK itu adalah orang-orang Jokowi. Nah, misalnya ini dari berapa ratus yang lolos untuk calon pimpinan KPK ada 146 nama yang lolos. Nah, itu ada 2 orang yang pimpinan sekarang, 2 orang pimpinan sekarang. Nah, itu harus tidak lolos. Artinya administrasi dia lolos. Tapi ketika kemudian proses seleksi nggak boleh lolos karena mereka lah yang merusak KPK sekarang, sehingga tidak wajar dari segi kinerja, dari segi integritas, dari semua tidak wajar, sehingga harus lolos. Karena itu maka ICW mendesak agar supaya betul-betul pansel ini betul-betul secure. Kalau misalnya memang mau memperbaiki pemberantasan korupsi, mau menaikkan nilai integritas, Anda menaikkan nilai Human Development Index manusia Indonesia, maka kemudian itu, kalau tidak ya tidak ada bedanya antara KPK sekarang dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Nah, itulah strategi yang saya katakan dulu waktu di LC, bahwa dengan undang-undang KPK di amandemen itu merupakan sakratul maut buat KPK. Artinya bahwa cepat atau lambat KPK itu akan mati, akan bubar. Kenapa? Kalau misalnya KPK caranya seperti kepolisian, sama dengan cara kejaksaan, misalnya ada SP3, kejaksaan ada SP3, kemudian polisi ada SP3, KPK juga SP3. Nah, kalau begitu untuk apa ada KPK? Sama aja dengan polisi, kejaksaan, sekian triliun masuk dari APBN, untuk apa? Bubarkan saja seperti itu. Itu akan terjadi seperti demikian. Nah, jadi itulah problem yang sekarang dihadapi oleh KPK.
dengan Oke. panselnya seperti itu, Mas Angga. Iya, iya, iya. Jadi infiltrasinya penguasa melalui pansel untuk menyeleksi dewan pengawas ini sudah terlihat ya. Lalu juga Iya, calon-calon dewas KPK ini anggota Kompolnas, ada juga hakim MK gitu ya. Melihat yang memiliki kapasitas betul-betul dan juga rekam jejak, menurut Bang Dullah ada yang menjanjikan apa tidak? dari 146 orang yang calon dewan pengawas yang lolos itu, saya cuma kenal 2 orang. Hmm. Dua orang itu, satu Profesor Dr. Anwar Sanusi, Hmm. itu sama-sama saya di KPKPN. Hmm. Dia akademisi, profesor, dan itu saya tahu bahwa karena dia di bawah saya Hmm. dalam kendali saya waktu di KPKPN, jadi saya melihat dia mempunyai integritas Hmm. untuk itu Hmm. dan punya. Yang kedua Imam Saharjo, Dr. Imam Saharjo, ini juga saya kenal, dia aktivis dulu, mahasiswa dulu, dan kemudian juga punya integritas. Dua dari sekian banyak itu, 2 orang yang saya kenal, kalau itu bisa lolos itu lumayanlah ada harapan. Meskipun sebenarnya undang-undang yang dibuat oleh Jokowi itu, Dewas itu diberikan tugas tapi tidak diberikan kewenangan. Itu Nah, aneh aneh seperti ya. itu. Aneh. Jadi itu memang dibuat seperti begini. Jadi punya tugas tapi kewenangannya apa? Tidak ada kewenangannya. Nah, padahal harus ada, untuk tugas itu harus ada kewenangan. Kewenangan misalnya memanggil, kewenangan memecat, kewenangan apa? Enggak, cuma tugas saja. Jadi tugas ya sudah kemudian dikembalikan kepada Presiden dan seterusnya. Jadi tidak ada kewenangan. Nah, oleh karena itu memang undang-undang KPK dibuat seperti demikian. Sehingga dengan begitu maka ada yang calon-calon itu yang menanyakan kepada saya katakan ya, undang-undang KPK harus dikembalikan kepada undang-undang KPK yang asli. Sehingga demikian bisa mempunyai otoritas, punya independensi, dan lembaga negara yang independen seperti itu. Nah, sehingga untuk yang dewan pengawas, yang dari Kompolnas, dari mantan hakim, nggak usah lah, kecuali memang, sebab kalau Kompolnas ini kan mantan polisi. Iya, Mantan iya. polisi. Belum lagi ada 4 mereka, jenderal juga tuh, ada 4 jenderal dari polisi. itu ada. Untuk jadi jenderal itu nggak bisa. Untuk jadi jenderal itu sekian banyak proses-proses yang luar biasa. Kecuali yang mungkin Jenderal Hugeng atau jenderal-jenderal yang memang betul-betul dikenal yang dipecat atau diisolasi atau dibuang tidak pangkat mungkin. Tapi kalau jenderalnya biasa-biasa saja, tidak ada yang tidak terlibat KKN, polisi seperti itu. Begitu juga kalau hakim itu hanya hakim Artijo saja yang bisa dianggap. Kalau kasasi sampai ke hakim Artijo, minta ampun deh, seperti itu. Nah, itu pasti naik hukuman seperti itu. Tapi kalau hakim-hakim track recordnya itu pernah membebaskan koruptor, pernah membebaskan itu sama sekali. Oleh karena itu maka LSM harus kerja keras untuk memonitor agar supaya kemudian memasukkan input kepada pansel, agar supaya kemudian seleksi betul, dan sampai ke DPR itu juga problem. Karena DPR ini masih dikuasai oleh Jokowi, sehingga tentu saja kemudian nanti 5 orang yang dipilih juga masih orang Jokowi, karena DPR-nya masih DPR Jokowi, seperti itu. Itu Mas Angga. Baik, sebagai penutup ini Bang Dullah ya, bagaimana mengembalikan dari seleksi calon pimpinan ya dan juga dewan pengawas, mengembalikan KPK sesuai dengan, saya dari artinya aja dulu, dari kepanjangannya dulu, Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan menjadi Komisi Pembantu Koruptor. Bagaimana Bang Dullah sebagai penutup? Jadi, ya tentu saja kalau kita salah jalan kan kembali ke pangkal jalan kan. Sebab kalau kita jalan terus, ya dalam teori mekanika itu, sudut elevasi itu kalau misalnya harus 0,000 selisih saja, itu nggak sampai-sampai. Nah, karena itu harus kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan itu adalah kembali ke undang-undang KPK yang asli. Karena itu adalah hasil reformasi setelah jatuhnya Orde Baru seperti itu. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga begitu KPK bisa independen, KPK lembaga negara, dan kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, seperti itu. Baru kemudian proses seleksi mulai pimpinan,
pegawai sesuai dengan PP 63 tahun 2005 tentang SDM KPK, sehingga dengan begitu maka kemudian mulai dari pimpinan, pegawai, semua itu memenuhi kualifikasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 30 2002. Baru kemudian bisa kembali. Kalau misalnya Undang-Undang KPK sekarang itu tidak bisa diubah, dikembalikan, maka tetap saja tidak bisa. Nah, tantangan buat Prabowo adalah bahwa yang pertama Prabowo harus lakukan untuk bisa mengembalikan marwah negara Indonesia, mengembalikan marwah lembaga penegak hukum, maka program pertama dari Prabowo itu adalah memberantas korupsi, di mana rejim yang sekarang itu harus diproses. Salah satunya adalah, dan itu memang tidak bisa dilaksanakan, tapi harus saya katakan, Prabowo harus mempersilahkan KPK menangani kasus Gibran, wakil dia. Karena itu ketika dia punya wakil orang terlibat korupsi, bagaimana dia bisa memberantas korupsi? Nah, Prabowo harus mulai dengan memberantas orang di dalam rumahnya sendiri, yaitu wakil presiden, baru menteri-menteri yang lain, termasuk tentu saja Jokowi dan menteri-menteri lain. Baru kemudian, kalau itu bisa dilakukan oleh Prabowo, maka percayalah, kita tidak perlu utang lagi. Ini kan sekarang kan baru 2025 itu Prabowo harus membayar 800 triliun utang jatuh tempo dan bunganya 2025 itu tahun depan itu 800 triliun. Nah, 800 triliun itu kan sekitar 40, kalau 3.000 berarti hampir 40% dari APBN kan, seperti itu. Iya, nah itu 800 triliun tahun depan itu utang jatuh tempo dan bunganya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Prabowo mau bisa kemudian 4 tahun kemudian bahkan mau maju lagi misalnya periode kedua, salah satunya adalah memberantas korupsi habis-habisan, maka kita tidak perlu lagi utang luar negeri karena kita punya potensi alam itu, laut kita itu punya potensi 30.000 triliun, kita punya tambang itu 17 tambang yang itu bisa diproses secara berdikari dan bisa memberikan setiap orang dari 275 juta rakyat Indonesia itu 22 juta setiap bulan gratis. Jadi kalau itu tidak ada korupsi, tidak perlu utang luar negeri, tidak perlu apa, dan Prabowo bisa menjadi pahlawan seperti itu pada datang. Saya kira itu, Mas Angga. Baik, Bang Dullah. Terima kasih nih atas dialognya di pagi hari ini. Bang Dullah, semoga selalu sehat ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.